Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan coba langsung instalasi Laravel. Nah, untuk instalasi, pertama-tama kita masuk dulu ke situs Laravelnya. Kita masuk ke situs laravel.com. Nah, di sini kita bisa klik yang di atas documentation. Oke. Nah, masuk ke sesi instalasi. Nah, di instalasi ini Laravel bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita bisa install dulu Laravel installer pakai Composer, atau kita langsung bisa install Laravelnya pakai komen Composernya langsung. Nah, kita coba cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, kita kopikan dulu, kita install dulu Laravel installernya pakai Composer, copyin codingnya, terus kita buka command prompt cmd. Oke. Nah, untuk di command prompt ini kita bisa paste tadi yang kita kopikan dengan cara klik kanan sekali. Oke. Lalu enter. Oh ya, untuk di conemu kita bisa rubah temanya, tema tulisan ininya dengan cara klik kanan di tab yang di atas, lalu pilih view. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kita pilih. Kita coba yang kedua aja. Nah, kan bisa dilihat. Oke, instalasi Laravel installer sudah selesai nih. Jadi yang kita install itu Laravel installer versi 1.2.1. Oke, kita coba eksekusi ini dengan cara ketikkan Laravel. Ups. Nah, kalau muncul error kayak gini, Laravel is not recognized, berarti si program Laravel ini belum kita masukkan ke environment variable global. Nah, untuk memasukkannya kita bisa sama kayak cara kita waktu masukin MySQL. Kita bisa buka Explorer dulu, window Explorer kita buka, terus masuk ke C. Di sini masuk ke folder user, sidik, karena saya pakai usernya sidik. Terus updata. Nah, updata ini foldernya hidden ya. Jadi kalau misalkan di komputernya rekan-rekan ini nggak ada, di unhide dulu aja. Oke, masuk ke updata, terus roaming. Nah, di sini ada folder Composer, masuk Composer, vendor, lalu bin. Oke. Nah, path-nya kita kopikan. Lalu di My Computer ini kita klik kanan, pilih Properties. Oke, masuk ke Advanced System Setting. Oke, masuk ke Environment Variable, terus System Variable, di scroll ke bawah ada variable path. Kita buka. Nah, kita simpan kursornya di paling ujung. Terus titik koma dan pastein path yang tadi. Oke. Udah paste, kita klik OK. Ini juga OK. Ini juga OK. Terus yang ini kita close aja. Oke. Terus command prompt-nya kita restart. Close dulu. Terus buka lagi cmd. Oke. Nah, di sini kita ketikkan lagi perintah yang tadi, Laravel. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti si Laravel installernya udah siap kita gunain. Oke, bentar saya rubah dulu temanya ini supaya tulisannya lebih jelas. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada perintah dasar nih. Ini kan available command-nya ini ada list untuk list command, new untuk create new Laravel application. Nah, yang kita mau kan new ya, untuk create new application, create new Laravel application. Oke, nah sebelum kita membuat aplikasi Laravel yang baru, ada baiknya kita buat dulu suatu folder di mana semua aplikasi Laravel kita tempatkan di satu folder yang sama. Oke.
Nah, di sini saya akan coba untuk buat folder baru di user sidik, terus kita buat folder, misalkan folder Laravel. Oke, terus kita masuk ke folder tersebut. Oke, nah di folder Laravel ini nantinya semua project Laravel kita masukkan ke sini. Jadi supaya lebih terorganisasi aja. Terorganisir. Oke. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah Laravel new. Misalkan kita mau buat aplikasi blog, berarti kita namain aja blog app. Oke, enter. Nah, ini dia akan mendownload semua file Laravelnya. Nah, ini harus dipastikan waktu melakukan ini koneksi rekan-rekan lancar ya. Oke, finally we done. Nah, tadi pas download lumayan ya. Sekitar 5 menitan lah. Nah, ya sebenarnya dengan cuman perintah Laravel new block app ini kita sudah install semuanya Laravel yang kita butuhin. Nah, untuk ngecek ya Laravelnya udah instalasinya udah benar atau enggak, kita bisa cek dengan cara kita masuk ke foldernya block app, cd block app. Oke. Nah, di sini kita bisa list filenya ada apa aja, kita ketikkan dir. Oke. Nah, lihat di sini kita udah download semuanya. Ini adalah file Laravel ya. Instalasi Laravel yang baru kita download. Oke. Nah, cara ngecek Laravel kita bisa running pakai server bawaannya Laravel. Caranya kita bisa ketikkan php artisan serve. Oke. Nah, Laravel Development Server started. Nah, starter on localhost, portnya 8000. Oke, kita coba akses pakai browser di sini. Oke, kita masuk ke alamat localhost, portnya 8000. Oke. Tada. Oke, nah di sini kita bisa masuk ke Laravel homepage. Nah, ini kalau kita baru install Laravel, dia si Laravelnya itu ngasih suatu homepage tester seperti ini. Congratulations, we're done. Oke. Nah, instalasi Laravel untuk menggunakan Laravel installer sudah selesai. Nah, sekarang kita coba pilihan kedua. Tadi kan kita instalasinya pakai Laravel installer ya. Nah, sekarang kita coba pakai pilihan yang kedua, yaitu install menggunakan Composer. Oke, kita bisa cancel servernya. Kita ketikkan Ctrl C untuk servernya di cancel. Nah, terus kita balikin lagi path-nya ke path Laravel. Oke. Nah, di sini kita mau install Laravel pakai Composer. Caranya kita ketikkan Composer, create project. Nah, project yang mau kita buat yaitu Laravel/Laravel. Nah, Laravel ini merupakan suatu identifier ya. Nah, ini harus seperti ini nulisnya. Nah, terus argumen berikutnya kita bisa kasih nama untuk aplikasi yang mau kita buat. Misalkan kita mau buat aplikasi untuk pergudangan. Kita namain aja gudang app. Terus enter. Oke, finally we're done with Composer installer. Nah, sama aja sih basicnya.
pada saat kita install pakai Laravel installer sama install menggunakan Composer ya. Cuman pada saat kita install pakai Composer ya keterangannya lebih banyak aja gitu ya kan. Jadi si apa yang di download itu lebih diberikan keterangan ya kan. Nah oke. Nah kita coba instalasi yang tadi kita udah buat. Kita buka ke CD gudang up. Oke. Nah, kalau kita tes untuk ngecek dulu sebelumnya, nah ini kan tadi yang localhost port 8000 yang block up ya. Kalau kita refresh, ya pasti error. Oke. Karena tadi servernya kita udah matiin. Nah, sekarang kita mau bootstrap server buat gudang up. Kita bisa pakai perintah yang sama tadi, php artisan serve. Oke. Nah, lalu kita coba lagi refresh. Oke, nah ini tampilan ini merupakan tampilan gudang app, ya kan? Aplikasi gudang app. Oke. Nah, sebenarnya untuk kita mulai developing Laravel, kita tidak perlu menggunakan server Apache dari luar. Dengan menggunakan PHP Artisan Serve seperti ini saja, kita sudah bisa membootstrap server bawaan dari Laravel, ya kan? Nah, tapi personally gitu kan, saya itu kalau ngetik terlalu panjang kayak gini, misalkan localhost port 8000, terus terang agak males ya. Seperti ini. Nah, saya lebih condong kita buat suatu virtual host. Misalkan kan ini nama aplikasinya gudang app ya. Saya lebih condong enaknya gitu. Kita ketikkan di sini gudang app.dev. Nah, ya kan? Itu akan masuk ke file aplikasi Laravel kita. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa gunakan virtual host yang ada di SAM. Kita buka SAM dulu, SAM control panel. Oke. Nah, sudah masuk ke sini, kita klik config. Config yang di sini, lalu kita klik Apache httpd config. Buka filenya. Oke. Masuk ke httpd config-nya. Nah, di sini kita searching vhost. Nah, modul vhost alias. Nah, modul vhost alias ini defaultnya dia di komen atau depannya itu pakai hashtag. Nah, hashtagnya kita hapus. Oke. Lalu kita save. Setelah itu kita bisa start Apache-nya. Kalau kita coba masuk ke localhost untuk ngecek dulu apakah ininya jalan atau enggak localhost-nya. Oke. Oke. Kita bisa masuk ke localhost, berarti instalasi vhost-nya tadi udah selesai dan nggak ada error ya. Oke, nah terus kita setup virtual host config-nya yang ada di C, terus SAM. Di sini kita masuk ke folder Apache, config, extra. Nah, di sini banyak ya config-config. Nah, yang kita mau itu httpd vhost config. Dibuka. Nah, pas dibuka, kita delete semua semua coding atau semua tulisan yang ada di vhost config ini. Delete dulu. Terus ketikkan seperti ini. Oke. Ketikkan coding seperti ini. Nah, mohon diperhatikan
huruf kapital dan huruf kecilnya ya, karena ini sangat sensitif, case sensitif sekali. Misalkan kayak virtual host, V-nya gede, H-nya gede, yang lainnya kecil, dan yang lainnya pun seperti itu. Jadi ketikan dulu seperti ini di httpd vhost.config-nya. Terus untuk dokumen root, kita bisa paste path dari Laravel, aplikasi Laravel kita. Yaitu ada di C user sidik. Tadi kita masukin ke folder Laravel. Oke, misalkan kita akan buat yang block up. Masuk ke block up, terus masuk ke folder public. Nah, di sini nih. Copyin path-nya, terus dipaste di dokumen root. Oke, dan juga dipastein di tag directory ini di dalam tanda kutip. Oke, nah terus server name-nya kita kasih nama, misal yang ini blockapp.dev. Jadi nanti pada saat kita akses blockapp.dev di browser, itu akan masuk ke file Laravel, aplikasi Laravel yang ada di blockapp ini, ya kan, di bat ini. Oke, di save. Udah di save, kita close dulu Sublime-nya. Nah, kita buka lagi Sublime, tapi dengan kita cari dulu Sublime. Oke, kita buka lagi Sublime-nya, tapi dengan administration, run as administration. Oke, jadi harus jadi administrasi. Nah, di Sublime-nya kita klik kanan, terus run as administrator. Oke, sorry. Oke, nah di sini kita klik file, open file. Yang mau kita open itu ada di C, karena file yang mau kita ubah itu adalah file administrator, jadi kita harus run as administrator juga gitu text editornya. Ada di C, Windows. Di scroll ke bawah itu ada di sistem 32. Terus drivers, etc. Nah, ini ada file host ya. File host ini kita buka. Oke, nah di sini file host ini di paling bawah ya, setelah ini kita masukkan alamat 127.0.0.1. Itu artinya ini localhost, IP localhost. Nah, IP localhost ini kita kasih nama tadi itu blockapp.dev. Oke, karena kita di sini kita sekalian aja buat yang gudang juga kita masukkan 0101 gudang app.dev. Oke, kita save. Setelah save, di close filenya, Sublime juga kita close. Oke, nah karena instalasinya udah selesai, kita coba restart lagi SAM-nya. Jadi SAM-nya kita stop dulu, start lagi. Oke, nah lalu kita coba akses alamat yang baru kita buat. Tadi yang udah kita buat itu blockapp.dev. Oke, enter. Nah, lebih enak kan? Jadi kita misalkan kita tinggal develop aja, jadi nggak perlu pakai PHP artisan serve, ataupun kita nggak usah memasukkan si file Laravel yang kita punya ini ya, yang ada di folder Laravel ini, kita masukkan ke htdocs misalkan, nggak usah. Jadi dengan kita buat virtual host kayak gini, kita bisa buat nama alamat situsnya,
yang kita arahin ke dalam path folder kita. Nah, untuk yang gudang app.dev juga sama. Buat instalasinya, pertama-tama kita masukkan lagi vhostnya. Nah, yang ini codingnya kita bisa copyin yang ada di httpd vhost config-nya. Kita kopikan. Nah, yang ininya diganti. Jadi bukan blok app, tapi foldernya itu gudang app. Oke. Yang ini juga sama. Gudang app. Terus alamatnya juga kita masukkan gudang app.dev. Oke. Di save. Nah, habis di save, jangan lupa buat di restart si Apache-nya. Di stop dulu, terus di start lagi. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kita bisa akses blog.app.dev ini bersamaan dengan kita bisa juga akses gudang app.dev. Oke. Oke, berhasil ya. Nah, jadi kita udah punya 2 virtual host nih. Oke, saya kira untuk video yang kedua ini sudah cukup. Kita udah coba instalasi Laravel pakai Laravel installer. Kita juga udah coba install Laravel pakai Composer langsung. Terus kita juga udah setup virtual host buat aplikasi kita. Nah, di video yang ketiga nanti kita akan coba untuk masuk ke dalam Laravelnya. Nah, oke, that's it for today. Have a good day. Bye.